Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Jongbol Channel. Oke, dari beberapa hari kemarin saya tidak mengupload video tentang pembahasan bahasa Korea ya, mohon maaf sekali. Dan sekarang saya akan melanjutkan pembahasan, yaitu pembahasan imbuhan. Nah, sebelum lanjut ke materinya, silakan untuk bantu like and subscribe channel ini supaya channel ini semakin berkembang dan bermanfaat buat kalian semua. Amin. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Imbuhan ya. Yang pertama ada imnida. Tulisannya ibnida ya, pakai huruf B. Tapi kita bacanya M. Soalnya apabila huruf B bertemu dengan huruf N maka akan berbunyi M. Itu wajib ya. Jadi apabila ada huruf B bertemu dengan huruf N atau N maka akan berbunyi M. Oke ya. Terus untuk pengertian imnida merupakan predikatif kata benda atau sesuatu kalimat atau kata yang menyatakan bahwa kalimat yang berada di depan imnida merupakan kata benda. Bisa difahami ya? Nah, ini mudah kok. Imnida ini mudah. Jadi apabila ada kalimat yang terletak di depan kata imnida itu merupakan kata benda. Seperti itu ya. Oke, dan arti dari imnida itu sendiri itu mempunyai arti adalah. Nah, ya kan? Karena imnida ini merupakan kalimat pernyataan ya. Kalimat yang menyatakan bahwa ini sebuah benda. Oke. Dan setiap pernyataan itu pasti ada pertanyaan. Nah, itu di setiap pernyataan pasti ada sebuah pertanyaan. Ada sebab, pasti ada musabab atau yang menyebabkan. Oke. Jadi bentuk tanya ya, bentuk tanya dari imnida itu adalah imnika. Artinya yang mempunyai arti apakah ya, kalimat tanya ya, apakah kan, mempertanyakan ya kan, artinya itu apakah. Kita contohkan ya, kita scroll. Oke, contoh yang pertama, kabang. Kabang ini merupakan kata benda yang berarti tas ya. Nah, cara merangkainya kita tinggal masukkan aja kalimat kata imnidanya di belakang kabang. Nah, sedangkan kabang itu berada di depan imnida. Nah, kabang itu dinyatakan sebagai kata benda karena terletak di depan imnida. Artinya adalah tas. Ini tas, maksudnya seperti itu. Ini adalah tas. Yang kedua, contoh yang kedua, yompil. Yompil itu pensil ya. Yompil imnida. Ini adalah pensil atau adalah pensil. Kan itu sebuah pernyataan ya kan. Kalimat pernyataan yang menyatakan bahwa ini itu pensil, ini tas. Itu seperti itu. Itu untuk pernyataannya. Nah, ketika kita lanjut lagi ya. Ketika ada pertanyaan yang menggunakan imnika, itu pasti jawabannya menggunakan imnida. Pasti guys, karena itu sudah jodohnya ya, nggak boleh dipisah-pisah. Imnika ya jawabannya imnida, seperti itu. Contoh yang pertama, hakseng imnika. Kalimat nada bacanya pun nada-nada menanyakan ya. Hakseng imnika, seperti itu. Apakah kamu siswa? Hakseng itu siswa atau murid ya, pelajar, sama aja. Apakah kamu siswa? Nah, otomatis ini kan jawabannya ada dua, ya kan? Ya, apabila kamu seorang siswa, jawabannya yang pertama itu ne hakseng imnida. Saya adalah siswa, ya kan? Menyatakan saya adalah siswa.
emang siswa itu kata benda? Ya tentu saja, karena siswa itu manusia dan manusia itu tergolong dalam kategori kata benda manusia, ya kan? Masa ada siswa-siswa kambing kan nggak ada. Jadi manusia itu tergolong ke kata benda atau myongsa. Oke, jawabannya kan ada dua tuh. Yang pertama menyatakan, mengiyakan bahwa dirinya itu sebagai siswa, dan yang kedua itu anio, bukan, membantah ya, membantah bahwa dia seorang pelajar. Aisa imnida, saya adalah dokter. Dia membantah sebagai siswa dan dia menyatakan bahwa dia adalah dokter. Itu cuman kayak gitu doang kalimat bahasa Korea. Apabila ada pertanyaan imnika, ya kita pakai imnida jawabnya. Ya seperti contoh itu yang haksing nikah apa kamu siswa. Contoh yang lain ya, misal dibalik nih, Aisa nikah, apakah kamu dokter Anyo? Haksing imnida, ya. Bukan, saya adalah murid. Apabila iya nih, Aisa imnida, saya adalah dokter. Ya, seperti itu doang kok. Bahasa Korea itu mudah. Apalagi kalau kalian sudah bisa menulis. Kalau paham ini, kalau kalian paham di materi ini, insya Allah kedepannya akan lebih mudah untuk memahaminya. Oke, mungkin untuk pembahasan imnida mungkin ini dulu ya. Soalnya ya emang imnida emang kayak gini doang pembahasannya. Paling ntar lanjut ke partikel partikel subjek dan partikel objek ya. Yang I dan K itu juga ada pembahasannya setelah ini ya. Continue di video selanjutnya. Oke, ditunggu saja video selanjutnya. Apabila ada pertanyaan seputar imnida, silakan kalian tulis komen kalian di bawah, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian juga supaya kita bisa belajar bareng-bareng. Ya, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa untuk selalu like and subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Oke, terima kasih. Sekian dulu dari saya. Selamat sore. Bye-bye.